Selamat datang di channel kesayangan kita, Sahabat Punden. Pada acara konten Sahabat Punden hari ini, kita sedang dalam acara mencari pusaka. Dalam acara mencari pusaka hari ini, tim Sahabat Punden mencari pusaka yang ada di pelosok Nusantara yang masih tersimpan di dalam rumah-rumah warga. Pada acara hari ini, tim Sahabat Punden sedang menuju di suatu desa di tengah-tengah hutan yang berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Desa tersebut konon memiliki warga yang masih banyak menyimpan keris, salah satunya keris yang memiliki nilai seni tinggi yang akan kita kunjungi. Bagaimana kondisi keris di daerah tersebut? Mari kita saksikan. Desanya sangat terpencil sekali, guys. Ini kita harus melalui kayak lembah-lembah itu, dan ini malam hari ya. Sangat sepi sekali di sini. Ini sudah jam 9 malam. Semoga nanti hasil dari kerisnya bisa memuaskan lah. Kita jauh-jauh datang ke rumahnya penduduk yang memiliki keris ini supaya bisa terobati dengan keberadaan keris yang bagus dan indah. Doakan ya, guys. Oke, sahabat Punden sekalian, hari ini kita sudah ada di kediaman pemilik keris. Nah, ini nanti di sini nanti kita coba ya untuk nego-nego kerisnya. Dan ini keadaan agak malam, jadi kita sebenarnya agak sukar lah, agak gimana ya, agak nggak enak sama tuan rumahnya sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, ini sudah tuntutan konten supaya nggak terlalu rame sebenarnya, teman-teman. Oke, gitu aja, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Baik teman-teman sahabat Punden sekalian, hari ini kita sudah ada di kediaman pemilik keris yang konon kemarin sudah dikabari oleh teman kita, Cak Malik. Jadi Cak Malik ini salah satu tim sahabat Punden untuk hunting keris di desa-desa. Oke, kita langsung ngobrol dengan pemilik keris ini masnya namanya siapa? Mas Masud ya. Di Mas Masud ini adalah pemilik keris yang tadi saya ceritakan ke sahabat Punden sekalian. Oke, Mas Masud, sebelumnya saya tanya-tanya dulu ya, Mas Masud. Iya, ya. Mas Masud ini untuk kerisnya ini punya berapa, Mas? Punya satu, Mas. Satu. Peninggalan kakek dulu. Oh, kakek, peninggalan kakek. Barangnya masa cuma satu, Mas? Menurut cerita banyak, Mas. Cuma tinggal satu. Yang lainnya kemana? Diberikan atau dirampas atau dibuang? Menurut adat dahulu, ketika si pemilik meninggal, itu kerisnya itu dikuburkan kembali. Oh gitu, jadi kerisnya dikubur setelah ini kakeknya meninggal. Kakek ya, Mas? Kakek buyut, terus turun ke kakek meninggal, terus dikubur lagi. Oh, berarti buyutnya dulu, teman-teman. Cuma ya satu ini, Mas. Oh, cuma Cuma satu tinggal ini. satu. Bisa diceritakan kenapa kok cuma satu ini? Kan banyak dulu yang dikubur. Kenapa kok cuma satu ini yang Ini, Mas, simpan ceritanya. Dulu kan waktu kakek meninggal, semuanya kan dikuburkan. Nah, anehnya keris satu ini kembali lagi ke rumah. Tiba-tiba ada di rumah. Saya kuburkan, ada di rumah lagi. Gitu. Jadi kerisnya balik lagi, guys, setelah dikuburkan oleh ini pihak sampean atau keluarga yang menguburkan? Keluarga. Keluarga ya, yang setelah
keluarganya menguburkan keris itu tadi banyak mas ya, semuanya dikubur ya. Semuanya dikubur, hanya keris satu ini yang balik mas. Jadi sakti dong mas kerisnya sampean ini. Menurut cerita sih gitu mas. Sakti ya. Jadi kalau boleh tanya dulu mbah sampean, kakek buyut sampean ini apa kok punya keris banyak dan sakti? Dulu itu mas, kakek buyut saya itu sempat mondok sama seorang kiai, dan beliau itu dikasih keris sama kiai tersebut untuk melawan menjajah kolonial Belanda. Oh berarti pejuang Ya, termasuk salah satu pejuang. salah satu pejuang ini ya, NKRI ya. Ya semoga ini beliau di alam sana diterima semua pahala-pahalanya teman-teman ya, karena pejuang itu memang perintis pemerdekaan negara kita sampai saat ini bisa enak itu gara-gara pejuang ya. Gitu. Oke mas, kembali lagi ke kerisnya tadi mas, ada nggak cerita-cerita yang istilahnya spesial, cerita-cerita mistis dari keris ini mas? Sewaktu dipegang kakek buyut saya, kakek saya pernah cerita dulu waktu zaman kolonial Belanda yang pertama mas ya, itu pernah kakek buyut saya itu dicari sama Belanda mas. Padahal kakek buyut saya itu ada di sekitar mereka, si Belanda itu. Jadi Tapi nggak kelihatan. enggak, seperti tidak terlihat mas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sempat itu dulu sudah ditahan mas sama Belanda. Semua keluarga itu sudah nyari, katanya ada gitu. Kok tahu-tahu kakek buyut saya ada di rumah mas. Gitu ya kan Ya, mas. itu yang lain. Ya, Tapi si beliau itu disempatkan di sini mas, seperti di Ponorogo gitu mas. Oh, kerisnya di sini ya? Nah, di sini. jadi memang berarti mungkin gini mas ya, keris itu memang sebenarnya punya energi teman-teman, dan juga keris itu sebenarnya doa yang diwujudkan menjadi sebuah pusaka. Ini mungkin bisa aja kodam ya, kodam keris, bisa dikatakan kodam kerisnya ini memberikan bantuan lewat itu, tapi semuanya itu tetap karena Allah, karena Tuhan. Tanpa ada campur tangan Allah, tanpa ada campur tangan Tuhan, itu semuanya tidak bakal terjadi. Itu sekali lagi digarisbawahi supaya tidak ada ini ya, tidak ada kayak protes nanti di kita, tidak ada orang yang menyalahkan kita ini penyesatan videonya karena kita membicarakan hal-hal yang dinilai sedikit berbau-bau musyrik mungkin kalau ada orang bilang. Tapi kembali lagi, kita bikin video ini kepingin melestarikan budaya perkerisan di Indonesia, makanya salam kita tadi salam budaya. Iya itu mas, berarti kerisnya ini kalau mendengar cerita sampean dulu memang spesial berarti Ya, oke mas, barangkali kita tim sahabat Punden bisa ngelihat mas kerisnya sampean. oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Saya Mas. saya ambil sebentar mas. Oke, siap mas. Ya guys, ini kita tunggu dulu ya kerisnya. Bagaimana kerisnya ini saya juga belum tahu, belum sempet tanya tadi ini kerisnya ini tangguhnya apa. Tapi masnya tahu nggak tangguh itu apa? Waduh, belum sempet mas, nggak tahu seperti itu mas. Oh. Belum sempet tanya kakek saya dulu. Tangguh itu kalau orang sekarang itu perkiraan umur teman-teman. Jadi kalau ada teman perkerisan ditanya tangguh, berarti perkiraan umurnya ini dibuat pada zaman apa? Ya ini awal teman-teman, ini rangkanya ini gayaman gaya Jogja. Ini gayanya gaya Jogja, handle-nya juga gaya Jogja. Ini rangka aslinya enggak mas? Bukan mas. Bukan. Rangka aslinya? Rangka aslinya itu sudah jelek, sudah rusak mas. Ini berarti nggak ada yang asli nih? Nggak ada mas, cuma yang atasnya ini. Oh ini. Ya. Terus yang ini juga nggak tahu kemana mas. Oh ini. Intinya itu Mendaknya nggak ada Nah. berarti. intinya itu ini baru mas. Baru semuanya. Ini juga mendak baru ya? Ya, Cuma ini yang ya, asli. ya. Jadi ini mas guys, sahabat Punden sekalian, kerisnya yang diceritakan masnya tadi, keris peninggalan dari kakek buyutnya Mas Mas'ud.
sebelum kita buka, saya tanya dulu ke tuan rumahnya, pemiliknya. Boleh dibuka mas? Silakan. Jadi ini guys, kerisnya guys, sahabat punden sekalian, ini keris milik Mas Masud, peninggalan dari kakek buyut ya mas ya, kakek buyutnya dulu yang seorang pejuang. Nah ini sebelum kita mereview keris ini, saya izin dulu ke pemiliknya. Ini boleh nggak kalau saya buka mas? Monggo. Saya review nanti biar teman-teman sahabat punden tahu ya. Iya. Oke, baik teman-teman, ini keris milik Mas Masud ya. Ini keris peninggalan ya. Saya review sedikit mas ya. Iya, ya. Ini sepengetahuan saya, menurut ilmu yang saya miliki ya, ilmu perkerisan yang saya miliki, ini namanya jalak tilam sari. Jadi jalak tilam sari ini keris yang dapur itu bentuk dapur keris yang paling banyak ditemukan di Indonesia, ini tilam sari ini. Nah, kalau dilihat di sini pamornya sangat padat, jadi kecil ngerawit, kecil seperti ujung rambut, tapi banyak sekali dan padat, hampir memenuhi bilah ya. Besinya ini melempung, sangat padat sekali. Ini memang keris bagus kalau menurut saya, karena materi besinya juga bagus, juga materinya, pamornya juga sangat bagus. Kalau dari bobotnya ini sedikit agak berat, pamornya ini kelip-kelip ya mas ya. Kalau dari besinya, keanehan besinya apa mas? Memang dari dulu nggak dirawat tetap seperti ini mas ya? Iya mas, nggak pernah bau. Nggak pernah bau, wangi ya memang ya. Jadi kalau besi itu ada dua teman-teman, besi dari bumi dan besi dari langit. Untuk keris itu dua materi itu yang dibuat. Besi dari bumi itu kebanyakan keris yang dibuat dari besi bumi itu kelengan, dia nggak terlalu banyak ini pamor, karena memang besinya dari bumi, rata-rata kelengan. Nah kalau besi dari langit itu rata-rata ada kayak kertip-kertip gitulah, kayak kaca ya, tapi enggak terlalu seperti kaca, dia klip ada seperti kayak nikelnya. Itu orang perkerisan bilang itu besi meteor, dan rata-rata besi meteor itu baunya wangi. Kalau teman-teman di rumah ada keris baunya wangi, itu pasti dari besi meteor. Kalau besi di bumi itu agak bau. Kalau mungkin perak itu baunya agak amis, begitu juga tembaga juga ada amis-amisnya sedikit. Tapi kalau besi dari meteor itu enggak ada bau amisnya, itu malah baunya wangi. Ini mas ya, ngomong-ngomong, kalau saya mahar gimana, boleh nggak? Gini mas ya, ini berhubung peninggalan kakek ibu saya, sedangkan pihak keluarga yang sekarang nggak paham seperti ini, sedangkan masnya paham akan keris. Bolehlah nanti kita bicarakan. Ya maksudnya gini loh mas, kalau boleh nilainya berapa, maharnya berapa? Aduh, untuk itu maaf mas ya, nanti saja mas. Nah, berarti nggak boleh kita ngomong maharnya di sini ya, di depan Ya ya. Wah teman-teman, kita nggak boleh ngomong mahar di sini, jadi di belakang layar ya, kita ngomongnya ini ya. Mungkin kita tawar-menawar dulu teman-teman, maaf, sampean tunggu dulu ya, tunggu dulu, jangan kemana-mana, terus saksikan channel kita mungkin ya berapa menit lah kita nanti nawar-nawar. Oke, saya tutup lagi mas ya, tutup.